Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama tentunya mensupport karena tidak bisa aktif mengikuti pengajian Ustaz kita. Selama bulan tentang pembahasan itu Ustaz Pak Angkong seorang beraduna seandainya terbulan di keatannya ibaratkan jalan-jalan yang bilang jalan gula cepon jangan kemunatannya yang jalan di cepon gitu. Cuma yang dulu dia jalannya karena ketidaktahuan dan bulat karena kebodohan dan bulat maka terbulan ke atasnya. Sebab nama tentang pembahasan ikan apa yang disampaikan oleh Ustaz sudah nyata tentang keutamaan ilmu sekarang keutamaan ilmu yang Ustaz guru orang senakal nikah masih lebih utama nyari ilmu orang seibadah nikah lebih utama orang nakal tapi dia belum nyari ilmu dan tapi semakin terus orang yang punya ilmu orang yang ke ilmu banyak ilmu tapi makin nih Ustaz tak langsung Ustaz banyak namanya mana nyepel lagi apa penerangan kok ya karena keakuannya nikah sehingga orang itu karena kebanyakan ilmunya sehingga nikah menyepelekan orang yang tidak punya ilmu. Dalam Kanjeng Nabi nikah man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah ila telepon insyaallah saya antum Nabi udah pakai siapa-siapa orang yang tambah ilmu tambah pintar tapi tak pernah tambah hidayah dunia tambah semak Allah tapi tak tambah jauh dan kenapa sesitung ini mengutamakan untuk mencari ilmu sedangkan hadis yang lain untuk mengutamakan hidayah. Nah nikah kan kenapa? Nikah sama-sama dari Allah nikah nikah kan sama-sama dari Kanjeng Nabi nikah seakan-akan bertentangan sesitung utama nyari ilmu sesitung hadis yang sesitung lebih utama hidayah karena ilmu itu bisa menjerumuskan dalam tanda kutip ini bagi orang jadi sekali ilmu. Nah ini saya pertama Ustaz. Yang nomor dua tentang namanya mana kedua namanya ini permasalahan mungkin tentang hadis Nabi yang Ustaz. Solu kama ro'aitumuni usolli. Apa itu seperti lihat saya kok apa itu? Pertanyaan terlalu Ustaz, saya yang dicontoh itu satu orang. Kenapa sholatnya orang-orang anak umat Kanjeng Nabi tidak sama? Bodoh saya asal sini, bodoh saya pakai asal itu masalah takdir. Kalau ini sudah berbeda, padahal yang dicontoh itu satu. Apakah Kanjeng Nabi itu juga memberi contoh seperti imam-imam yang sudah masyhur 4 imam itu, ataukah pernah Nabi ini kan memberi contoh kepada 4 sahabat seperti sekolah di hatimu berdiri di masjid kasar ini kesungguh semua di masalah takbir saja itu padahal ini yang dicontoh satu sehingga banyak porsi di sana jika saya tentang hadis Nabi saya nomor 2 nomor apa kayak tadi kantor solu kama ro'aitumuni usolli kayak tadi saya menggunakan kita dalam apa ini ayat ini Al-Ahzab ayat 59 Pak innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hingga bahasa solu ini mau diartikan apa? Karena kalau solu itu diartikan sholat lah, sedangkan di ayat itu solu diartikan bukan sholat, diartikan sholawat. Ini kan tulisannya sama, bacaannya sama, cuma pengertiannya kan tidak sama. Kalau seandainya diartikan solu itu bedanya alat anak berarti kan mohon maaf jika seorang yang ini kan anak ilmu berarti kan seakan-akan dari Nabi pasti di pengiran apa itu dekat Rasulullah istilahnya karena bahasa di Al-Quran itu pakai solu juga sedangkan bahasa di Kanjeng Nabi itu solu kama ro'aitumuni usolli sholat apa dengan sedangkan kenapa di Nah, di Al-Quran itu solu itu diartikan sholat, kok tidak diartikan namanya sholat? Nikah mungkin saya tanya kita terus aku dulu kan saya tanya kalau jangan ketami kok maka selagi Jadi pertanyaan pertama tentang permasalahan nama masalah
Nama kosa muta'allimun kasran kosa menikah khairun min ibadati sab'ina khairun min sab'imi'ati abidin mujtahidin. Atau sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan rakaatun min alimin khairun min alfi rakaatin min jahilin kosa menikah. Semakin banyak permasalahan kosa menikah, orang kosa menikah alim tapi gampang kalau meyakini orang butuh. Ini bahasa kalau meyakini dengan istighfar mereka termasuk berselaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang itu pakai alim kita tetap melakukan itu susah. Tambahan olan alim, tambahan olan butuh kosa mereka. Coba kata butuh kosa mereka, kata tak oneng kosa mereka. Mereka menurut pandangan syariat, sekolah kebutuhan kosa mereka bila memenuhi dua syarat. Beda orang misalnya tak ngerti kosa padahal mereka tak oleh sekolah di Gusti Allah ting orang mereka situng bayi dan anil ulama orang jauh dari ulama. Sikap kedua kosa nasuhu min kurbil Islam orang jauh kosa baru masuk Islam. Tapi tinggal orang makinan itu makin tak kerja tetap susah, makin tak orang tetap susah, makin tujuan bisa bertahan dulu tak orang bertahan tetap susah bila tahu sakit kosa karena kebodohannya itu tidak dimaksud, tidak diampuni oleh syariat. Semakin banyak permasalahan kosa mereka, banyak orang alim melakukan bersalah kosa mereka. Kita tetap coro dosa, kita tetap dosa, coro salah, kita tetap salah. Bahkan ancaman orang alim kosa mereka lebih berat ekatan orang butuh. Ketika guna Imam Ahmad bin Ruslan kosa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Orang alim ni si tak ngamal lagi ilmu lah. Orang alim menyek-nyek orang butuh. Orang alim ngeremehaki orang butuh itu susah. Yadab orang yang aku sebelum orang menyembah berhala. Kaki-kaki ungkapan saya model yang kali itu kikat panjang berat kosa. Bahkan orang alim kosa disiksa 2 kali lipat dari orang butuh. Panjang orang kuat panjang. Tapi hikmah dibalik mereka karena mereka orang alim kosa mereka, maka cara pemrosesan itu lebih cepat daripada orang butuh kosa. Maka disiksa 2 kali lipat yaitu dikerahkan masuk suatu kosa. Tetap ada keistimewaan, orang alim mereka tetap ada keistimewaan. Maka kita dapat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keistimewaan kosa sampai esensi 2 kali lipat. Esensi sebelum orang menyembah berhala itu dikerahkan masuk ke suarga. Perbandingan contoh kosa mereka kaki Sarwadi, Nor, Atlas, terus Gajah Duduk, pasarnya jadi sarong BHS. Kira-kira seisa saya adik CDM bilang dia BHS. Perhati-hati waktu mengira dosa. Hikmah dibalik 2 kali lipat, hikmah dibalik menyembah berhala dosa. Kali keterangan dalam kitab Bidayatul Hidayah dosa. Betul nggak itu? Tetap istimewa sampai itu. Tapi cegah gampang kosa, tetap cegah gampang. Tak kok sambil model lagi enak iblis kosa mereka sepenting motor-motor boleh dalam kaitan kosa tetap dalam keadaan iman berislam kosa mereka. Sekawin 2 kosa mereka. Nama Saya nomor 2 nikah. Oh, tentang masalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu nomor 2 tentang manis dari ilman dan rezeki. Ini seakan-akan mereka kan Kanjeng Nabi itu mementingkan hidayah, eketen ilmu. Mereka segala
mengepentingkan ilmu, tapi hadis lain ini kan siapa-siapa tambah ilmu nak tambah kebentuk, tapi tak pernah tambah hidayahnya. Ini kan seakan-akan Kanjeng Nabi itu yang mengutamakan itu masalah hidayahnya, bukan ilmunya. Ini dasarnya hadis kan. Jadi masalah hadis manis dada ilman, lam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa hudan. Seran orang sifat tambah ilmu dan rasa mereka, tapi mereka tambah jauh ke Gusti Allah rasa, lam yasdad minallahi illa manis dada ilman. Seran orang sifat tambah ilmu rasa, lam yasdad hudan, mereka tambah hidayah dan rasa mereka, lam yasdad minallahi illa hudan. Berarti orang itu tambah jauh rasa mereka. Engkau mas Panjang enggak sampai kadiran rasa orang ngerti sampai ngelakuin maksiat ya. Berarti kan tambah jauh Pak. Padahal orang itu gadun ilmu pintar orang itu, tapi tambah jauh berpengeran ada yang ngelakuin maksiat rasa mereka. Jadi ting istilah hidayah rasa mereka. Jadi ting masalah hidayah angger orang rasa beragama Islam pasti orang itu jalan dan oleh hidayah. Maka dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, ihdi ciyar sedeka ihdi tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Punten ngane ke artena tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Salah artena nega ihdi tetap aki dan kaulah ihdina tetap aki dan kaulah Gusti siratal mustaqim kejalan sila rasanya untuk tetap karena hidayah rasa anggar pada Islam pasti barengin hidayah. Kenapa orang rasa mereka tambah jauh dari hidayah rasa? Gara-gara orang mereka menjauh dari hidayah. Ketika salah lagi hidayah rasa, sami contoh kaki matahari sinar matahari rasa mereka. Sekarang orang sekolah dari luar pasti kena sinar matahari maupun kemudian salah lagi matahari. Nah, oh itu macam guru rasa mereka. Maka cocok di hadis manis dada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa hudan. Tambah ilmu tapi pun tambah ngerti, pun tambah oleh hidayah. Oh berarti orang mereka tambah jauh dari pangeran. Awas di pangeran 2 kali lipat esek sebelum menyembah berhala tetap istimewa. Ujung-ujungnya tetap istimewa. Kenapa rasa tetap saya istimewa selama tak keluar dari Islam. Kita tahu kecil orang Islam saya lebih alih jadi tapi yang kedua biar tolak. Sekarang juga rasa mereka tentang masalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu sholat kesambian kabeh. Kama ra'aitumuni kati sambian kabeh nengane kesengko usolli sholat kesambian kabeh kati sambian nengane kesengko sholat. Kanjeng Nabi Muhammad sholat, para sahabat nama masalahnya nengane kanjeng Nabi. Niki keistimewaan era kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka era Gusti kanjeng Nabi Muhammad khairul qurni, sebaik-baiknya kurun. Anak pada era Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya kurun karena ilmu nampak era Gusti kanjeng Nabi wasallam. Jadi hikmah dari pembahasan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kesambian kaki sambian yang ada sekor sholat karena ilmu masa nampak. Nega Gusti kanjeng Nabi ini kena ilmu kan. Oh kanjeng Nabi takbir, takbir ngangkat tangan berarti ini kena ilmu kosa. Jadi ilmu nampak. Nek era Gusti kanjeng Nabi Muhammad nega ilmu nampak. Terbukti kanjeng Nabi Muhammad dan usolli kama ra'aitumuni usolli karena ilmu nampak. Termasuk dalam permasalahan haji kan ada khudu anni manasikakum. Ordu dari sekok manasik ibadah haji masalahnya.
Jadi ningali kanjeng Nabi, ilmu nampak kosa. Dan semakin makhluk ada pembahasan berdesi sedekah, berdesi sedekah kosa tahta sodri, ambil kalau kosa pokok surah di bawah dada di atas pusar. Berdesi lepas nikah, berdesi irsal kosa nikah, berdesi irsal kosa. Setelah jeda kosa menikah, kanjeng Nabi Muhammad SAW mereka praktek kaki kan. Mereka praktek ambil gusti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka orang si korang wawasan kosa, korang pengetahuan, maka gampang ingkar. Maksudnya kan Muhammadiyah nih, maksudnya kan HTI nih kan. Padahal kanjeng Nabi Muhammad itu kerja kosa dalam masalah sedekah beda empat macam. Nah, beda ini. Jadi sedekah kanjeng Nabi ada sedekah empat macam ya. Beda Allahu Akbar. Tuh, okay. Allahu Akbar. Beda sedekah. Jadi salah aki orang yang sungkaan orang yang kebutuhan. Okey, beda sedekah. Beda sedekah. Beda lepas irsa. Berarti sedekah udah kayak merwah. Sedekah toriko naksaban dia pun dari hadis, tapi orang toriko naksaban di mereka. Alasannya apa sana kan betul ate karena ate kosan kan bahasa Arab kolbun ini kan dari kata kolla berkoli bertakliban tentang kompang bola balik. Ketika Yusuf semakin senang baca Quran, tekin setelah ini karena makan pakau teku kosan kan orang toriko naksaban. Iya, mesti toriko mereka. Oke. Terus sekali telah usaha mereka tentang pembahasan masalah kata sholawat usaha mereka. Tentang masalah kata sholawat usaha dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha sa'amuna Gusti Allah yusolli. Innallaha sa'amuna Gusti Allah wa malaikatahu para malaikat Gusti Allah yusholluna paling kesami-sami cejaten sampai bila macam lagi cejaten sampai tiap bulat sampai karena sampai di malaikat mesti cejaten dosa. Innallaha sa'amuna Gusti Allah wa malaikatahu para malaikat Gusti Allah yusholluna paling kesami-sami yusholluna ala nabi ke Gusti kanjeng Nabi. Sebab seneka kata yusholluna kosa mereka lurus kausa kata yusholluna kosa mereka mereka makna secara lugatan kata sholat ini kata sholat mereka arti secara lugatan arti secara bahasa mereka doa. Jadi sholat arti secara bahasa mereka doa. Arti secara syar'an, secara syariat, mereka artinya aqwalun wa af'alun maqtatahatun bitasbir wa maqtatahatun bitaslim. Arti secara syariat kosaki ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir akhir yang lalu salam. Mereka arti sholat secara syariat. Secara bahasa sholat artinya doa. Maka dasar biar jingkori ongkuan melakukan sholat selesai sholat biasanya kita pada doa berlas ke dalam sholat dosa neklah dosa doa asal sholat doa boleh muamoh berarti muamoh dicoba sambil nafas kita doa dosa Allahu Akbar baca Fatihah ruku sampai kalau Gusti Allah lastari takbir sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu doa sujud subhana rabbiyal a'la malam Gusti Allah bangun dari sujud Rabbil firli warhamni wajburni apa pun dari doa nih doa bahkan jiman tidak doa ke dalam sholat jiman tidak doa nih ke dalam sholat beri doa mustajabah kalau mustajabah ke selesai sholat apa boleh dalam sholat lebih mustajab. Makanya ulama-ulama akan senang melakukan sholat karena ngerti rahasia
sholat. Desapian karena terpaksa melakukan sholat, akhirnya cepat. Bahkan sholat yang beban, aduh sholat boleh lah ya. Karena ini kan kita butuh kebutuhan, sholat itu butuh kebutuhan yang perintah. Dan ini kata sholat. Dan maka dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna neka innallaha sa'atuna Gusti Allah wa malaikatahu gen para malaikat Gusti Allah yusholluna pane kesami-sami. Sami-sami apa? Sami-sami bila Allah Subhanahu wa taala simat sholawat wasatna maka maknana rahmat. Maka maknana rahmat. Berarti Allah pada sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW berarti Allah ngerahmatin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wa malaikatahu bin para malaikat Gusti Allah SAW yusholluna malaikat sami-sami maca sholawat SAW bila para malaikat maca sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nek maknana istighfar. Yusholluna ala nabi para malaikat sami-sami nyokonake para kang Gusti Kanjeng Nabi. Lain ambil sampeyan maka saya innallaha sa'atuna Gusti Allah wa malaikatahu para malaikat Gusti Allah yusholluna malaikat sami-sami maca sholawat ala nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina nuhi oleh orang yang beriman shollu maca sholawat kesabian shollu maca sholawat kesabian kabi terus alaihi ke Gusti Kanjeng Nabi. Ini kemaknaan sampai di maca sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi ini kemaknaan doa. Jadi sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pada ketika sampai si maca sallallahu ala Muhammad ini kemaknaan doa sampai doa aki Kanjeng Nabi sallallahu sallam muka-muka kan sallallahu ala Muhammad sallam muka-muka nambahin rahmat takdim pesera Allah Gusti Allah ala Muhammad ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad muka-muka nek keting sampeyan saya baca di malaikat nek nyoon lagi barang orang. Tapi bila Gusti Allah sallallahu ala Muhammad Allah rahmatan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu orang kelas besar, orang butuh orang kelas. Dia paham gitu. Wajib ukuran ke Allah maca sholawat. Terus di saat innallaha wa malaikatahu yusholluna malaikat yang telah berkata sholat besar mereka maka sangat bertentangan ambil syariat. Maka cara kami menyelamatkan besar mereka berarti kata yusholluna mereka arti secara lugatan laisa syar'an bukan secara syariat. Baik orang lain jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Syekh Maliki Laisa pasti minat tajamuli wa tazayyuni siwa ihtiramil ilmi. Tujuanku berpenampilan bagus dan rapi tiada lain hanya untuk menghormati ilmu. Ini jawabnya Syekh Maliki. Menghormati ilmu. Nah orang yang baru belajar ilmu atau bahkan ya maaf tidak meremehkan, tidak punya ilmu, ini berpakaian seperti ulama, pakai jubah, pakai imamah, ini dengan dalil yang menghormati ilmu, gitu. Menghormati ilmu atau apa namanya itu biar sama. Kalau sama kan seperti yang kita cintai gitu. Ini bagaimana ini? Terus yang kedua, memang benar apa namanya orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Banyak contohnya
Di kitab apa itu saya lupa keterangannya, bahkan ada orang yang punya ilmu tapi ahli maksiat, mabuhan. Sedangkan orang yang tidak punya ilmu ahli ibadah. Itu ketika ditemui setan, itu yang ahli ilmu ngambil perang, ngambil pedang, pengen menumpas. Oh, siapa yang nggak tahu Tuhan? Saya tahu Tuhan. Kayak gitu. Yang ahli ibadah itu ditemui setan, menjelma setan, mengaku-ngaku Tuhan, cukup kamu ibadahnya cukup. Nah, akhirnya sudah tidak ibadah lagi. Nah, itu minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah pakaiannya ya tergantung lah. Kalau sampai senang rapi ya monggo rapi. Kalau yang biasa-biasa ya jangan disalahkan dan menghormati ilmu yang mudah. Itu masalah menghormati ilmu itu ya diamalkan itu termasuk paling menghormati ilmu ketimbang penampilan. Makanya kata orang Arab, la tanzurunna li aswabin ala ahadin in rumta ta'rifuhu ilal adabi. Aku sampai jenengan orang dari segi pakaian, tapi dengan hidup dia penting karena dosa. Lambil juga orang tak bersakat dosa. Lambil tetap takwaan akal beles. Orang celanaan lambil hemat, tapi orang ada tujuan atur ini hebat. Maka itu cara memandang itu kayak di sarang sendiri. Bapak Ibu itu paling gak seneng kalau lihat santri itu kelambian sokok putih Pak. Bapak Ibu tak seneng Pak. Sedangkan mereka pada libasul bid, mereka baju warna putih ini kayak kesenangan dengan Nabi. Bukan yang ada dari aspek itu Pak. Sokok putih ini kan kenalaman yang bangun sampai di sampai. Jangan santri kelele pula oleh sowan pote lah jesne kerja ke perasaan oleh haji. Tapi banaji punten. Banaji santri banaji ini bukan bangun besar. Jadi mungkin untuk juga sowan pote besar sowan pote karena banaji besar kerja pandangan warna pote ini kesenangan kanjengan saya bicara pandang bukan masalah sare. Dia bila sampai senang rapi, dia senang rapi. Biasanya berarti subuh-subuh berarti orang itu kumul dosa, kumul nyimpen bukan dosa. Kira orang datang. Bahkan Imam atau ilah sangat dari jembu dosa. Itfin wujud takafi ardil kumul, pamana badamin malam yatim manata. Nakaju pendem agen sambil dosa mereka kebu mesti paling lemek tombul sampurna. Contoh kali orang yang jago, etaman binis dosa bibit nabinis bibit pendem ke dalam dosa mereka. Tombul kan mampan karena pendem dosa mereka. Lain bibit jago nyota lagi dosa tombul kena angin rimpas dosa mereka. Ini lain yang orang turun amun lagi alim biasa. Tak alim kimaki. Kalian sudah hobi bulu kecil kan ini lah. Karena dosa lain sisa biasa dosa. Ternyata orang alim hebat. Maka jadi membatok Itfi wujud tapi arti umul. Pemana berkami malam yatim manata. Kayu pendem aku jaga kebu mesti paling dia tombul yang disampor. Itu dan bahasa yang kedua ya sama aja itu ceritanya sama tentang masalah pentingnya ilmu. Barulah mesti beredar bahasa hadis mayyuridillah man besar orang yuridu si ekasa akhir bi namanya bi pangeran bahasa mereka khairan maka orang jelian mayyuridillahu bi khairan besar orang si ekasa akhir bi Allah khairan berarti orang sisane yufaqih maka orang itu bakal ilmu fitih adalah urusan ilmu agama. Jadi orang seikhlas saat ini Allah Subhanahu wa taala masalah mereka
telah masuk kategori khairon, orang sesai. Tentang masalah orang yang kudu ngerti, kota bentak ngerti, pinter tak pinter kosa mereka, ini kamu telah peparing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana sering si akal bebel setengah bebel, pucuk, ada pucuk, goblok kosa mereka, rota pinter cerdas. Ini kan pengeran masalahnya. Jadi orang tak kena paksa. Jadi seorang guru ini betul ngerti kosa. Wah ini benar kan. Jadi baca kosa paling pelajaran masalahnya. Jadi orang lagi ngaji kosa mungkin belum tentu. Pas jadi orang lain pintar. Jadi orang sih macam angel, apalagi ini kan angel masalahnya. Si jelas mungkin masuk kategori orang jadi orang saya lah kan. Maka ini kan saya kosarannya. Maka sampai pada dia pun naik kancing aneh kan. Akan diterangkan di dalam kitab namanya. Kita menjalani al-khatib kosarannya. Ini. Ada keterangan di dalam kitab menjalani al-khatib kosarannya. Jadi kalau al-Faqih Abu Laisa tentang pertanyaan saya porsi tentang beda Fauzan Ustaz. Kalau al-Faqih Abu Laisa, jadi al-Faqih Abu Laisa Ustaz, innaman jalasa indal alim. Innaman soampun orang jalasa selengki indal alim nek pengkir orang alim Ustaz. Ngaji model sabiane gitu. Jadi nek pengkir orang alim ngaji wala yakdir ayyak fadoka. Tapi tak mampu kaki ngapa lagi mendalikan ilmu Ustaz. Saya aja lagi apa Ustaz ngerti sekali Bu. Lah nyaman betul Ustaz benar. Salah kitab salah betul mereka. Eta men wala yakdir pun tak mampu ayah pada apalagi mendalikan ilmu dari ilmu Ustaz mereka. Saya sama sekali. Tak ngerti sekali menerangkan apa Ustaz. Sampai ngerti sampai nggak ngerti ngaji kilau pun senang mulai aneh gitu. Berarti saya model enggak nih jadi kan kemudian orang mereka falahu sabaku karomatin orang mereka paling petok ramah. Jadi bagi tak ngerti sampai paham kira sampai ngaji tetap sampai berkata paling petok keramat awal muhayyana lupa jalan muta'allimi orang ini paling keutamaan orang singa cerita mereka. Sekarang kedua pada sering tahu karena mahbusan dari dalam selama orang mereka lagi efek orang alim orang mereka terhindar dari dosa dosa mereka. Sekarang kedua kita kalau demi manzil para ilmu nazalat ar-rahmat alaihi. Ketika orang mereka keluar dari zaman kepunyaan ilmu nazalat ar-rahmatu alaihi rahmat kepada orang naik ke kasar. Saya kata bahwa ida jelas sampai halakat ilmi ketika orang mereka duduk naik kumpulan ilmu kasar, ida nazalat ar-rahmatu alaihi ketika rahmat kasar. Ini kemudian ketika rahmat sami-sami pada atur dari orang kasar, hausalallahu minha nasibun orang yang dicukupkan oleh bagian rahmat. Mana tidak akan kasar mereka. Walau kami sudah dalam peristiwa yuktabu lahu ta'atan. Selama orang ini kepol mereka kita to'at sebenarnya kita nonton jadi belalang. Sekarang wasabis itu selama walam yafham. Ketika mereka di walam yafham belum tak paham masa joko kolbu sompok panggil masa aduh ngaji bermata tak belum dengar masa. Lihir malian idrakil ilmi terhalang untuk mengetahui ilmu kosa. Sompok artinya kalau tak paham tak harus dengar kosa. Oyasirul dari kalau gomu wasilah dari hadratillah maka sompok ke kosa itu lantaran menuju ke Gusti Allah. Putus sholat toh sompok ke orang putus ni kan. Yang kita ibadah menuju ke Gusti Allah ini, maka sambil jadi orang muda mestinya. Seorang aja pakai tentang sami kaki orang itu ada kesalahannya. Sekarang kita kesalahannya yurok ijazah muslimin alim idlaluhum bil fasik paling enten kosa engki na kosa memuliakan orang-orang alim kosa merendahkan orang
fasik. Ketika orang bodoh goblok kosak ngaji berarti mereka menjadi agama Islam, merendahkan orang fasik tanpa ada karaoke dosa karaoke itu sampai. Mari kita naik bantu dari sisi mereka. Keistimewaan mereka. Tapi makanya jangan mendekati Nabi. Saat orang yang masuk surga ini orang goblok. Maka orang goblok ini tempat masuk surga. Sama yang kecil goblok. Tempat dari malaikat. Terakhir. Boleh tanya masalah zikir sambung zikir sepas saya mengajarkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Yang terakhir la ilaha illallah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak saya paskan. Lepas jadi pasti La ilaha illallah Rasulullah Sayyidina Rasulullah. Kan bener kan? Bener Sarah. Berarti Muhammad Kanjeng Nabi Sarah Sayyiduna La ilaha illallah Sayyiduna Cineng Kang Gusti Muhammad dan Muhammad habis dengan Nabi Muhammad Rasulullah paling keputus itu Gusti Allah. Ini Sayyidina. Sayyidina La ilaha illallah Sayyidina Rasulullah. Muhammad Sayyidina. Nah, kisah Sayyidina ini kan tentang masalah harokat lah, kecetak lah. Harokat mereka takut jadi apa kita gitu. Wallah jangan coba. Mereka kalau ambil orang kampung, pokoknya dikir itu cek perbuat. Saya juga nih kita dikir nih. Oke, Allah Muhammad